Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kalimatul ikhtiram, kalimat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang mengucapkan kalimat ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan olehnya, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati owner Saga, General Manager Saga, dan pimpinan-pimpinan dan karyawan-karyawati Saga, yang mudah-mudahan semua kita dijauhkan dari pandemi, kita diberikan rezeki yang melimpah dan berkah, kita diberikan kesehatan selalu, sehingga aktivitas kita selalu berjalan sesuai dengan rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatul hasanah, contoh teladan yang harus kita ikuti di setiap saat, baik dalam bentuk perbuatan, bentuk ucapan, dan bentuk-bentuk muamalah lainnya, sehingga kita mendapatkan syafaat di hari kemudian. Allahumma amin. Rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan membahas bersama tentang pelakor atau pebinor dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam melihat perilaku-perilaku yang kita sering mendengarkan, ada pelakor atau pebinor. Pelakor perebut laki-laki orang, pebinor perebut bini orang lain. Apakah perbuatan ini diridai Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya tidak. Kata perebut itu bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan nilai-nilai agama, bertentangan dengan budaya-budaya kita sebagai budaya orang timur, sebagai warga negara. Ketika kita merampas, mengambil sesuatu hal yang tidak terpuji, maka orang yang mengambil bahkan merampasnya, di dalam fikih dijelaskan bahwa perbuatan hal ini dikenal dengan kata tahbib, mencintai orang lain sudah dicintai oleh orang lain. Artinya apa? Dia sudah punya pasangan hidup. Laki-laki sudah memiliki istri, perempuan sudah memiliki suami. Jadi ketika dia memiliki pilihan lain, ada wanita lain, atau ada laki-laki lain, dan laki-laki lain itu sudah berstatus jadi suami, dan istri sudah, wanita itu sudah berstatus jadi istri, kemudian kita merebutnya, maka ini terlarang. Kenapa terlarang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man afsada imra'ata ala zawjiha falaysa min." Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka ia bukan bagian dari kami. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat bukan bagian dari kami ditafsirkan para ulama adalah tindakan yang melanggar batas, dikategorikan sebagai dosa besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelakor perebut laki-laki orang lain atau pebinor perebut bini orang lain merupakan dosa atau perbuatan dosa besar. Bukan hanya syirik saja dosa besar, bukan hanya durhaka kepada orang tua,
jadi pelakor dan pebinor, itu juga dosa besar. Kenapa ini terjadi? Berbagai riset menjelaskan bahwa diakibatkan keluarga si A mengalami kegoncangan, dan peluang ini ditangkap oleh orang lain karena melihat dari sisi lain, karena melihat suami orang ini mapan. Nah, ini riset yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Karena orang jadi pelakor itu seringkali melihat dari harta yang dia miliki. Coba kita lihat di berita-berita media sosial, banyaknya laki-laki jadi rebutan wanita, laki-laki yang sudah memiliki suami jadi rebutan wanita lain, diakibatkan dia tajir, memiliki harta yang mapan, memiliki jabatan, posisi yang bagus. Sehingga apa yang dilakukan oleh perempuan lain? Inilah peluang yang sangat bisa terjadinya pelakor atau pebinor. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu untuk menghindari dari sifat pelakor ini, pebinor ini, adalah ketika kita sebagai istri keluar dari rumah, kita memakai pakaian yang menutup aurat. Untuk kenapa? Agar supaya tidak dipandang oleh orang yang di luar sana, sehingga ada hasratnya untuk memiliki atau melihat kecantikan dan seterusnya, sehingga terjadilah hubungan kemesraan. Begitupun yang laki-laki, ketika sudah berstatus jadi suami, maka dia harus menjaga hartanya. Mulai dari pagi sampai petang ia mencari nafkah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk keluarganya. Tapi ketika ada perempuan lain sebagai pelakor, karena melihat peluang ini bisa menguntungkan, maka dia memanfaatkan. Jadi suami ketika di luar sana, maka harus kita senantiasa menjaga diri kita, menjaga iman kita. Hal ini bukan baru kali ini terjadi. Di zaman Rasulullah SAW pun pernah terjadi. Terjadinya pelakor, perebut laki-laki orang lain, diakibatkan ada hubungan intim, ada ketidakharmonisan dalam keluarganya, dan dia melihat dari keluarga lain ada kebahagiaan, maka dia berpaling hatinya kepada orang lain. Imran bin Husain Al-Hasan di dalam fikih Masyal Fikiyah yang menjelaskan bahwa suatu ketika seorang wanita datang di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasul, berikan aku siksaan, berikan aku hukuman, aku telah melakukan dosa besar. Rasul bertanya, dosa apa yang kamu lakukan? Dia berkata, saya sudah melakukan perzinahan, saya sudah hamil 3 bulan. Kemudian Rasul mengatakan, pulanglah, nanti anak kamu lahir baru datang. Ketika anaknya udah lahir, dia sudah melahirkan, maka dia menghadap ke baginda Rasul. Ya Rasul, anak saya sudah lahir, saya sudah melahirkan, ini anak saya mau dihukum rajam. Kata baginda Rasul, kamu pulang dulu, nanti anak kamu tidak menyusui lagi, baru kamu datang ke sini. Maka wanita tersebut pulang. Beberapa bulan kemudian dia datang, ya Rasul, saya menghadap lagi ya Rasul, anak saya sudah besar dan tidak menyusui, maka jatuhkan hukuman kepada saya, jatuhkan hukuman rajam kepada saya. Maka Rasul memberikan hukuman rajam dan wanita tersebut meninggal dunia.
Di sisi lain kita bisa melihat bahwa kehebatan sahabat Rasul ketika melakukan kesalahan, dia minta hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Di sisi positif, sedangkan di sisi negatif bahwa ternyata pelakor perselingkuhan itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hukumannya rajam. Hukumannya rajam. Kalau kita tidak mendapatkan hukuman di dunia, maka akan berat kehidupan di akhirat. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perebut laki-laki orang sesuatu yang melanggar kodrat manusia, melanggar nilai-nilai agama, diakibatkan ada yang terluka. Dan kita sebagai umat muslim, sebagai manusia, jangan kita menyakiti orang lain, karena kita pun pasti tidak menerima ketika kita disakiti. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis lain dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan di kalimat yang sama, "Laisa minna man ahabba imra'ata ala zawjiha aw abda ala sayyidihi." Yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukan bagian dari kami orang yang menipu. Maksudnya menipu di sini adalah seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya, dan dia mengatakan dirinya masih single. Ketika dia mengatakan, padahal dia sudah memiliki istri, sudah memiliki anak, kemudian dia berkata kepada wanita lain bahwa dia masih jomblo. Ini menipu statusnya. Jangan kita melakukan hal demikian. Ketika kita mempunyai keluarga, maka kita katakan dengan jujur, saya sudah punya keluarga, saya harus menjaga keluarga saya. Kita harus kuat. Kita harus kuat ketika kita tidak kuat, karena di luar sana banyak godaan-godaan. Iblis selalu mempengaruhi kita. Bagaimana caranya kita terjerumus? Karena menjadi pelakor, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian tidak akan mendapatkan ketenangan hidup. Kenapa dia tidak mendapatkan ketenangan hidup? Karena dia bahagia di atas penderitaan orang. Walaupun kebahagiaan itu hanya fata morgana saja. Kebahagiaan semu. Padahal sebagai pelakor atau pebinor, itu batinnya tersiksa. Akan dirasai hantu kebersalahan, dirasai rasa ketakutan dan sebagainya. Maka hidupnya tidak akan tenang. Banyak jalan untuk mendapatkan seorang laki-laki menjadi idaman kita, menjadi suami, menjadikan dia suami kita. Begitupun sebaliknya, banyak wanita-wanita soleha di sana yang bisa kita menjadikan istri kita, menemani kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan lain dikatakan bahwa laisa minna mahabba imratan ala zawjiha aw abda ala sayyidatihi. Ini memberikan gambaran bahwa jangan sampai kita jadi pelakor merebut laki-laki orang. Karena hal ini digambarkan oleh Rasul, itu merupakan pelanggaran yang sangat besar. Ini sebagai kesimpulan bahwa jangan kita menjadi pelakor atau pebinor, karena itu adalah ganjaran kita mendapatkan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sulit untuk kita mendapatkan ampunan, karena orang yang terluka sulit untuk memaafkan. Maka jangan kita melakukan kesalahan sehingga ada orang lain yang terluka. Carilah kebahagiaan dan orang lain juga mendapatkan kebahagiaan. Bukan berarti kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga kita mengarungi kehidupan keluarga dalam keadaan yang bahagia
dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam minallahil musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.